Hai sahabat-sahabat Guru Singa dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Pada tanggal 16 April 2014, seluruh dunia terutamanya Korea Selatan dikejutkan dengan satu kejadian yang menyayat hati. Kejadian yang dianggap sebagai tragedi maritim terburuk Korea Selatan telah merenggut lebih daripada 300 nyawa. Sebagian besarnya adalah pelajar sekolah SMA. Kecelakaan kapal MV Seoul 2014. Apalagi yang lebih menyedihkan, kejadian malang itu berpunca daripada kelalaian manusia itu sendiri. Berikut adalah kisah mengenai tragedi kapal kargo MV Seoul yang karam di Korea Selatan. Kira-kira jam 8.30 pagi pada 16 April 2014, kapal MV Seoul telah memasuki terusan Menggol di perairan selatan Korea. Kapal itu di dalam perjalanan dari Incheon menuju ke Pulau Jeju. Sebelum itu, MV Seoul pernah berlayar melalui perairan yang sama. 10 menit kemudian, satu pusingan yang dibuat secara tiba-tiba telah menyebabkan peri itu menjadi condong. Para kru kapal mulai keluar dari kabin mereka apabila menyadari bahwa kapal itu sedang menyengat pada pukul 8.50 pagi. MV Seoul sudah miring sebanyak 30 derajat dan bekalan lampu sudah terpadam. Kapten kapal yang berada di kabin semasa kejadian juga bergegas naik ke ruangan kawalan bersama pembantu juga kru kapal yang lain. Pada ketika itu, kapten sudah pun mematikan mesin kapal. Apabila mesin dimatikan, MV Seoul sudah tidak dapat mengubah arah dan mulai hanyut ke tepian. Kapten dan juga kru kapal yang lain memberikan arahan kepada semua penumpang untuk memakai jaket pelampung dan berada di kabin masing-masing. Pada jam 9.30 pagi, seramai 150-160 penumpang dan kru kapal telah melompat ke dalam laut untuk menyelamatkan diri. MV Seoul mengambil masa sekitar 2,5 jam untuk tenggelam sepenuhnya. Secara keseluruhannya, seramai 304 orang penumpang dan anak kapal mati dalam bencana MV Seoul ini, manakala 172 orang yang lainnya berjaya diselamatkan. Daripada 304 korban, seramai 9 masih lagi belum ditemukan pada saat itu. Jumlah korban 304 seramai 254 orang adalah terdiri dari murid sekolah dan guru dari sekolah SMA Danwon di kota Ansan. Namun sampai sekarang menjadi tanda tanya ramai orang karena korban-korban yang paling awal menyelamatkan diri adalah kapten kapal dan juga kru-krunya. Kapten kapal dan juga kru-krunya telah menyelamatkan diri masing-masing dari kapal yang sedang karam setelah mengeluarkan arahan supaya para penumpang berada di tempat masing-masing. Mereka membiarkan korban-korbannya tenggelam bersama MV Seoul. Penyelidikan telah mendakwa bahwa kesilapan dan kelalaian manusia memainkan peran penting dalam tragedi kapal MV Seoul ini. Kesilapan itu bukan saja menyebabkan kapal itu tenggelam, tetapi juga menyebabkan jumlah korban menjadi begitu tinggi. Menurut laporan resmi pada saat itu, kesilapan utama dan terbesar adalah percobaan untuk membelokkan kapal secara tiba-tiba yang menyebabkan kapal itu condong sebelum terbalik.
Selain itu, ada beberapa lagi penyebab kejadian kapal ini tenggelam. Yang pertama adalah berat yang berlebihan. Para penyelidik telah mendapati bahwa beban muatan terlalu berlebihan. Kapal MV Seoul membawa muatan kargo sebanyak 2.142 ton, yaitu 3 kali ganda daripada jumlah 1.077 ton yang dibenarkan. Sementara itu, MV Seoul hanya membawa sebanyak 761 ton air untuk keseimbangannya, berbandingkan 1.695 ton yang dicadangkan. Ini yang menyebabkan kapal itu mudah terbalik. Yang kedua, keselamatan kargo. Pada waktu yang sama, keadaan kargo yang diletakkan secara tidak mengikuti garis SOP. Ini menyebabkan kargo bergerak atau beralih tempat dengan sendirinya, sekaligus menyumbang kepada keadaan kapal yang miring dan terbalik. Yang ketiga, kurang pengalaman. Ketika kecelakaan berlaku, kapal itu dikemudikan oleh juru kemudi ketiga, dan dialah yang bertanggung jawab membelokkan kapal itu secara tiba-tiba. Malangnya, tiada undang-undang yang mewajibkan kapten kapal berada di ruangan kawalan tersebut. Justru kemudi itu dikendalikan oleh kapten cadangan. Yang keempat, salah komunikasi. Panggilan darurat pertama dibuat oleh seorang lelaki yang berada di atas kapal menggunakan telepon genggamnya. Beberapa menit kemudian, barulah anak kapal membuat panggilan kecemasan itu kepada pihak berkuasa di Pulau Jeju, yaitu destinasi mereka. Yang kelima, salah arahan. Perhatian khusus diberikan kepada arahan yang telah dikeluarkan oleh kapten kapal dan krunya. Mereka merekodkan telah memberi arahan berulang kali kepada penumpang supaya berada di tempat masing-masing, walaupun air sudah mulai memasuki kapal. Kebanyakan penumpang yang terdiri dari pelajar sekolah tersebut mematuhi arahan itu dan terkorban. Penyelidikan jelas menunjukkan bahwa kecelakaan MV Seoul itu terjadi karena kesalahan manusia. Pengajaran paling tragis mengenai kemalangan ini adalah bahwa beratus-ratus anak-anak mati akibat menerima arahan yang salah. Ditambah pula gagalnya mematuhi peraturan dan kurangnya prosedur keselamatan juga menyumbang kepada kecelakaan ini. Beberapa lagi pengajaran yang telah diambil daripada tragedi MV Seoul seperti ini. Kapten kapal tidak seharusnya beristirahat di ruangan ketika sedang mengemudikan kapal, karena pengemudi kapal kapten ketiga tidak mempunyai pengalaman mengemudikan kapal sehingga membuat pusingan tiba-tiba membawa maut. Berikutnya, kapal itu terlewat berlepas landas selama 2 jam dan terpaksa menambah kelajuan bagi mengejar massa. Kemudian kapal itu overload, terlebih muatan, karena sang kapten dan juga kapal ingin mendapat keuntungan yang lebih tanpa mengira keselamatan. Media tempatan juga melaporkan bahwa pihak berkuasa tidak melakukan operasi pencarian dan penyelamatan yang tepat ketika kejadian itu berlaku. Kapten kapal tidak mengarahkan penumpangnya untuk mengosongkan kapal, sebaliknya menyuruh penumpang berada di tempat masing-masing walaupun dia sendiri melompat ke dalam laut
bagi menyelamatkan dirinya sendiri. Sungguh kapten yang egois. Anak-anak kapal tidak diberikan latihan pengurusan bencana yang sepatutnya. Pada akhirnya kapten beserta krunya harus bertanggung jawab atas kejadian kecelakaan kapal MV Seoul ini. Mahkamah Daerah Gwangju telah menjatuhkan hukuman penjara selama 36 tahun kepada kapten kapal. Hakim mengatakan bahwa kapten kapal bukan satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kematian penumpang MV Seoul. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Sila komen di bawah.